pengawasan pengajian tafsir. Mudah-mudahan panjenengan bisa diparingi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang menempuh jalan, dia pasti akan sampai padanya. Kullu man sara ala darbi wasala. Telusurilah jalanmu, telusurilah jalanmu dengan sungguh-sungguh, pasti itu akan sampai kepadanya. Tekun dan istiqomah dalam menjalaninya. Para hadirin yang panjenengan lihat, yang panjenengan dengar, dan yang panjenengan rasakan, terkhusus memiliki itu merupakan sebuah pendidikan. Itu merupakan sebuah pendidikan yang panjenengan rasakan di Masjid Firdaus ini. Kita bisa lihat dari para hadirin yang sudah sepuh-sepuh, terkhusus ada di antara mereka tetap masih semangat beribadah. Dan saya melihat banyak orang yang sudah tua, 60-an umurnya, bahkan ada lebih daripada 60 tahun, ketika mendengar adzan, akan tetapi hatinya tidak tergerak untuk bersegera pergi ke masjid. Padahal waktunya bukanlah termasuk orang-orang yang sibuk. Padahal bukan termasuknya orang yang sibuk. Ia adalah orang yang sudah pensiun, karena sudah 60 tahun lebih umurnya, dan dia juga tidak banyak pekerjaan lagi. Akan tetapi ketika mendengar adzan, hatinya tidak tergerak ke masjid. Ketahuilah para jamaah hadirin, usianya memang sudah 60 tahun lebih, sudah dipangguli dengan dunia, dunia ini sudah tidak asing lagi di hadapannya. Pekerjaannya dari masa ke masa, benar-benar dia ini sudah hidup lebih daripada 60 tahun. Akan tetapi para jamaah, ketika dia sudah terbalui dengan dunia, sehingga mungkin hatinya kebas. Disebutkan oleh para ulama, masa adalah masa antara dari seorang balik hingga dia sampai 60 tahun, itu sudah Allah berikan uzur baginya. Maka jangan pula berlomba-lomba di dalam mencari dunia. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda mencari dunia. Sudah habis masanya, maka akhiratlah yang harus kita kejar, akhiratlah yang harus kita gali. Jangan pula engkau memacu kendaraanmu, memacu kudamu untuk mengejar selalu dunia. Sudah tinggalkan. Engkau sudah bangun para. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur, bagaimana sulitnya mereka memaksakan diri untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan pada masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa-masa tua sangatlah sulit dan sangatlah berat. Ulama dengan saya yakin yang biasa hadir di sini itu sudah biasa memaksakan diri untuk sholat 5 waktu, untuk datang ke majelis ini. Kalaulah bukan masa muda yang panjenengan biasakan untuk taat, maka ketika usia tua akan sulit sama. Disebutkan di suatu hari pernah datang malaikat maut kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Malaikat maut menziarahinya. Ketika telah lama berbincang-bincang kepada Nabi Daud, terkadang malaikat berubah wujud, terkadang menjadi manusia, dan terkadang menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi. Maka Nabi Daud berkata, "Wahai malaikat maut, saya ingin berbicara kepada engkau." "Apa itu
memberikan utusan tanda. Maka ketika sampai atau ketika akan sampai ajal Nabi Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud? Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika engkau akan datang kepadaku ingin mencabut nyawaku, ingin mencabut ajalku, engkau akan mengirimkan satu atau dua utusan. Maka malaikat maut mengatakan, wahai Daud. Malaikat maut mengatakan, wahai Daud, aku telah melakukannya. Bukankah tegak badanmu sekarang telah menjadi bubuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang menjadi keriput? Itulah utusanku, wahai Daud. Maka semua manusia mengabarkan bahwa kematian telah dekat kepada mereka. Maka dicabutlah nyawa Nabiullah Daud alaihi wassalam. Jadi seorang muslim haruslah pandai dan haruslah pintar bagaimana dia bercocok tanam di musim-musim kehidupannya. Hari-hari yang kita lalui, jika kita telah lalui dengan keburukan, maka segeralah susullah dengan kebaikan, maka kita akan terpuji. Masa lalu dia ini kelak. Ya, kita tidak melihat riwayat kehidupan yang lalu. Ketika kehidupan yang lalu kita tutup dengan kebaikan, maka itu pasti akan terpuji. Insya Allah husnul khotimah. Hidup ini adalah ibadah. Orang hidup berani hidup, maka jangan takut mati. Berani hidup takut mati. Seharusnya orang yang berani hidup dia tidak boleh takut mati. Kalau takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Itu kata para pepatah. Fa'inal hayata maqamal maut. Sesungguhnya hidup yang kula panjenengan termiliki itu adalah yang akan mengantarkan kepada kematian. Semua yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Kalau dia mati, dan itu pasti ada utusan. Rambutnya putih, kulit semakin berkeriput, sudah melemah, semakin bungkuk, dan yang semisal itu sebuah utusan yang akan memberikan tanda bahwasanya kita ini tidak lama lagi hidup di dunia ini. Perkataan ini sebuah perkataan yang penuh hikmah yang menunjukkan bahwasannya hidupnya manusia itu pasti diikuti dengan berbagai ujian, berbagai masalah, berbagai musibah. Karena hal inilah yang menjadi tugas manusia. Sebagaimana panjenengan ngertos bahwasanya surat Al-Insan itu berbicara, intinya mengabarkan nabtalihi, kami ciptakan manusia untuk mengujinya. Manusia itu harus diuji karena manusia yang memiliki pendengaran, sami'an, basirah, yang dapat melihat, yang memiliki hati nurani. Tidak ada selain makhluk yang lebih sempurna daripada manusia. Dari situlah Allah uji manusia. Karena memang manusia ketika tidak diuji, kalaulah hidup tanpa ujian, tanpa musibah, tanpa masalah, niscaya manusia lawaratna di dunia minal mafalis. Manusia ini di dunia ini termasuk menjadi orang yang merugi. Coba kulo panjenengan tidak memiliki ujian, kita merugi. Karena apa? Ya wadul ahlul afiyah, orang yang dia masuk surga melihat orang-orang di dunia ujiannya berat. Seandainya yang dia tidak diberikan ujian, seandainya aku diberikan ujian seperti dia, aku ingin dipotong-potong kulitku. Di dalam hadis disebutkan, karena aku ingin mendapatkan ujian di dunia ini seperti orang yang tertimpa musibah di dunia ini. Ya wadul ahlul afiyah, ahlul afiyah, orang yang di dunia ujiannya sedikit, diberikan kesehatan banyak, dia ingin menginginkan ujian yang banyak
ujian dosanya terkurangi, dengan ujian derajatnya Allah naikkan. Sebagai contoh, advokat atau pengacara, kalau nggak diberikan masalah ujian, dia menjadi pengangguran. Dokter, kabeh sehat kabeh. Dokter tidak sugi-sugi sama sugi dokter karena ada orang yang berubah. Sekali operasi bisa tambah lagi gajinya 20 juta, tidak kurang dari 50 juta dokter itu sebulan. Tambah banyak operasi, tambah rezeki lagi. Itu karena adanya masalah. Begitu pula polisi, dengan adanya masalah dia tidak menjadi pengangguran. Jamaah yang akan dimuliakan Allah, maka hidup ini adalah ibadah. Dan jangan bosan kalau panjenengan menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik itu kul aibin, kul amal khairin aibin. Setiap orang yang dia beramal baik itu pasti ada yang lain tidak suka, pasti ada yang mencela. Kembali lagi, jangan berharap adalah hidup di dunia ini kosong daripada ujian. Justru masalah itu harus kita hadapi sehingga kita ini mendapatkan hikmah pelajaran dari masalah yang kita hadapi. Jemaah, lebih baik mati dalam keadaan mulia atau hidup dalam keadaan hina. Kalau orang mati dalam keadaan mulia, berarti dia kehidupannya menganggap hidup ini ibadah, menganggap hidup ini perlu diperjuangkan dalam kebaikan. Panjenengan melihat kisahnya umatnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, diberikan kekayaan 1 tahun saja, yang dengan kekayaan itu aku akan beribadah kepadamu. Diberikan kekayaan 1 tahun, akhirnya dia ini kekayaan ini semua diberikan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang soleh. Maka ketika sudah 1 tahun lebih, ya Allah, mengapa kau tidak mengambil kekayaanku? Dan Allah malu, saya malu. Aku berikan engkau harta, tapi hartanya tidak mau engkau nikmati. Engkau berikan kepada kemaslahatan umat. Allah malu, sehingga Allah berikan keberkahan pada kekayaan. Nah, itulah mati yang baik. Mati yang mulia itu lebih baik daripada mati dalam keadaan kehinaan. Dan mati yang mulia itu pasti dipenuhi dengan rintangan, ujian dan cobaan. Tidak mungkin tidak. Dan itulah tugas manusia yang disebutkan di dalam surat Al-Insan. Orang yang berbuat baik dengan berbagai macam kebaikannya, ujiannya apa? Ujiannya besar. Jangan menyebutkan, jangan meminta imbalan atau ujian harapan dari kebaikanmu. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, orang yang beramal maka la tubtilu shadaqatikum, janganlah membatalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan memberikan rasa sakit kepada orang yang diberikan. Para hadirin, itu sering kita rasakan. Terkadang di antara pelaku kebaikan kepada sesama pemakmur masjid, mentang-mentang mungkin dijadikan takmir atau dijadikan seorang yang memiliki kedudukan takmir atau ketua masjid, enak loh sehingga romo panjenengan, kita yang di belakang misalnya yang memberi donatur, membagikan nasi, atau yang donatur memberikan keperluan-keperluan, panjenengan yang dipuji. Itu termasuk yang membatalkan amal. Kita takut sama, kita takut. Jangan membatalkan amalmu dengan mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakiti orang yang diberi. Jangan kepada orang lain, kepada anak panjenengan. Lain dia sekolah ke sampai gede wis tak nikah ke.
dengan perkataan yang macam-macam. Kita uek-uek memberiannya. Nah terus tujuannya apa? Itu terkadang memberikan rasa sakit jamaah. Bahkan sakitnya cok iso tembus ning ati, tinggal sampai beli dodo. Jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup niku laksana pakaian. Panjenengan mriki kan masih pakai pakaian semua gitu. Beda yang di tempat sana. Ada beberapa daerah kita bersyukur di sini di Bali, pantainya pakai popok. Saya sendiri belum pernah ke sana, cuma dengar-dengar. Mungkin orang-orang yang dia tidak menutup auratnya berani menampakkan dengan bebas, urat malunya sudah terputus. Dan itu waliyadzubillah, neraka di dunia sebelum neraka di akhirat. Hidup itu laksana pakaian. Pakaian itu kalau panjenengan tidak lepas, pasti pakaian itu akan rusak. Kehidupan kita pun seperti itu. Kalau kita tidak mati karena sakit, ya mati karena memang sudah ajalnya, sudah umurnya. Nah, ini dengan majelis ini pentingnya dan perlunya kita selalu zikrullah, dekat kepada Allah. Makanya kemarin kita sedikit singgung tentang ma'rifatullah. Dan orang yang ma'rifatullah itu ada dua, ada yang umum dan ada satu lagi yang khusus. Yang umum itu mungkin kados pulau panjenengan masih sekedar mempercayainya, masih sekedar hanya beriman atau membenarkannya. Dan ma'rifatullah yang khas, yang khusus adalah seperti yang dialami oleh para malaikat. Mereka dasarnya diciptakan memang untuk taat seperti para malaikat. Ma'rifatullah khas, pengetahuan seorang hamba yang khusus terkait Allah itu dia gali 24 jam waktunya untuk beribadah kepada Allah, dan tidak ada terbesit di dalam hatinya untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang ma'rifatullah sudah khusus, dan itu dicapai dari kalangan orang-orang yang Allah pilih dari waliullah. Hadirin, terkadang kita masih tahu kepada Allah, terkadang kita masih mengabaikan Al-Quran. Padahal dahulu ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, Rasulullah menerima wahyu dari Allah jumlahnya 1220 kali. Itu dihitung oleh para ulama yang menekuni dalam bidang tafsir. Berarti setiap minggunya Rasul menerima wahyu. Akan tetapi itu hanya perhitungan secara matematika di dalam kitab. Akan tetapi secara kejadiannya Rasulullah menerima wahyu di saat beliau butuhkan, di saat manusia ini butuhkan. Begitu perhatiannya Allah kepada Nabi kita, kata Aisyah alaihissalam. Setiap kejadian yang memang di situ butuh wahyu, Allah turunkan dan Allah berikan bimbingan pada Nabi kita alaihissalam. Dan jangan sampai pulau panjenengan dalam hari-hari kita terlewatkan tanpa kita membaca Al-Quran. Sampai tiga hari tidak membaca Al-Quran, maka itu sebuah tanda hati kita sudah keras, hati kita sudah membantu. Karena apa? Berlalunya 3 hari ini kita tidak membaca Al-Quran. Semoga melalui pengajian kita kali ini kita selalu terdorong untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membacakan surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat, surat yang diturunkan di Mekah. A'udzu billahi
إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Hanya waktu 1 menit kurang lebih kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Berarti di sini Allah menyebutkan demi malaikat yang diutus membawa kebaikan dan yang terbang dengan kencangnya dan malaikat yang menyebarkan rahmat seluas-luasnya dan malaikat yang membedakan yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Falmulkiyati dzikra, ayat yang kelima, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Kemudian ayat yang keenam, uzra al-uzra, malaikat menyampaikan wahyu untuk menolak alasan manusia untuk tidak beriman, untuk menolak alasan atau uzur dan nudra untuk memberikan peringatan. Di ayat yang ke-7, innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada engkau pasti akan terjadi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada wahai umat Muhammad itu pasti akan terjadi. Nanti apa yang Allah janjikan kepada orang musyrik itu pasti akan terjadi. Kemudian di ayat selanjutnya, fa'idha nujumu tumisat, dan apabila bintang-bintang dihapuskan, wa idza sama'u furijat, dan apabila langit terbelah, wa idza jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung menjadi debu, wa idza rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Artinya di sini adalah para rasul dikumpulkan pada waktu tertentu. Maksudnya di hari kiamat kelak akan dikumpulkan para rasul dan di hadapan Allah akan ditanya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, yauma yajma'ullahu rusula fa yaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada rasul tersebut, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Maka ujibtum, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Qalu la ilma lana. Mereka menjawab, tidak ada ilmu bagi kami ya Allah. Innaka adalah Allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui tentang hari pembangkitan atau perkara yang gaib. Kemudian di ayat selanjutnya itu kan ayat berapa? Wa idza rusulu kita li ayyamin ujilat. Di ayat yang ke-12 li ayyamin ujilat. Sampai kapankah mereka akan ditangguhkan? Di ayat yang ke-12 artinya li ayyamin ujilat. Ini saya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan agar orang kafir tersebut sampai hari keputusan, liyaumil fasl, sampai hari keputusan. Tahukah engkau hari keputusan itu? Wa ilu yawma idzil mukadzibin, pada waktu itu sungguh amat celaka bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Mursalat artinya para malaikat yang membawa kebaikan. Surat Al-Mursalat di tahun kenabian periode 5 sampai 8 Hijriah, Nabi di awal-awal dakwah beliau masih menerima ejekan
masih menerima berbagai macam intimidasi dari kaum Quraisy. Nah, surat Al-Mursalat ini dari kata Rasala Yurosil, artinya yang diutus membawa rahmat. Dari sebuah penamaan ini, malaikat yang diutus dengan membawa kebaikan dan karunia bagi manusia. Dan ini memberikan faedah bahwasanya iman kepada malaikat itu membuahkan keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu, dari bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah karena ada yang menyampaikannya, yaitu malaikat. Jamaah, buah manis dari kita beriman kepada malaikat. Keimanan kepada malaikat akan membuahkan hasil yang sangat manis. Yang pertama, ketika kita beriman kepada para malaikat, kita selalu berusaha meneladani kebaikan-kebaikan yang dimiliki para malaikat. Ini sebagian kitab yang saya ringkas. Ada kitab yang lain lagi yang saya tidak sempat membawanya, ketinggalan. Di sini saya sedikit ringkaskan. Hari-hari yang dilalui oleh malaikat, mereka selalu dipenuhi dengan ibadah. Mereka tidak pernah bermaksiat, melanggar perintah Allah. Keimanan kita kepada malaikat menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Panjenengan kalau beriman ada yang dengan malaikat, berarti panjenengan juga menghentikan diri untuk selalu berbuat kemaksiatan, karena ada yang mencatat. Allah sangat sayang kepada kita sampai menghadirkan malaikat untuk menjaga hamba-hamba Allah yang baik. Ada malaikat yang tugasnya membagi rezeki, ada para malaikat yang tugasnya menjaga gunung, dan tugas-tugas yang lainnya. Jangan di antara hal yang penting yang kita bisa teladani dari malaikat ini, malaikat adalah makhluk yang mulia, dan kita harus bisa berusaha meraih manfaat dari kehadirannya malaikat. Yang pertama, dengan panjenengan menuntut ilmu, malaikat itu mendoakan panjenengan, menaklukkan sayap-sayapnya, mengepakkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu. Nanti besok insyaallah saya akan bawakan kitabnya. Di situ mendoakan ampunan bagi orang yang menuntut ilmu. Bukan hanya para malaikat saja, sampai hitan fil bahri, sampai ikan hiu yang ada di lautan, la yusalluna ala mu'allimil khair, akan mendoakan kebaikan, yusalluna berselawat kepada orang yang ada di majelis ilmu yang mengajarkan kebaikan, artinya memintakan ampun. Wahata sampai semut yang ada di dalam lubang itu mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan ada malaikat sayap, malaikat yang tugasnya diberitakan untuk hadir di setiap majelis ilmu. Yang kedua, orang yang bersedekah itu mendapatkan doa dari malaikat. Makanya ta'ahud rutin atau tidak meninggalkan sedekah itu manfaatnya besar. Meskipun itu sekecil apapun jamaah, itu kita harus berusaha bersedekah. Malaikat pernah mengatakan Allahumma ati munfiqan
Ada yang bilang beda, kalau beda ya sudah karena memang menginginkan beda. Ya kita bukan tidak taat sama pemerintah, karena memang tidak ada undang-undang yang paten dalam menentukan awal Ramadan, menentukan terkait ibadah Idul Fitri atau Idul Adha tidak ada dari pemerintah sama, sehingga keliru orang yang mengatakan Muhammadiyah tidak taat sama pemerintah. Keliru. Muhammadiyah justru yang membela NKRI. Justru Kiai Kono nek kawin siri itu tidak taat sama pemerintah. Karena apa? Karena itu larangan dari pemerintah. Dan Muhammadiyah dalam kaji itu mengharamkan kawin siri. Iso kawin resmi, kenapa pak kawin siri, kawin sembunyi-sembunyian misalnya. Ya, seandainya dilarang penetapan awal Ramadan dan penetapan ibadah-ibadah yang lain dilarang, tentu Muhammadiyah pasti akan mengerucut satu ikut dengan pemerintah, lebaran baru terus. Tapi tidak ada jemaah. Ini fleksibel. Sama yang kami muliakan Allah SWT. Yang kedua, ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita mendapatkan doa dari malaikat. Panjenengan menjenguk orang yang sedang sakit, dan itu termasuk hak seorang muslim. Panjenengan didoakan oleh malaikat. Kemudian yang terakhir, panjenengan mendoakan sinten mriki Pak Abdullah, Pak Yasin, doakan ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, kehidupan yang berkah, diberikan senantiasa sabar, hati yang bersih, wala hafidli, mada akhika fi dhahril ghaibi. Siapa orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ketika saudaranya tidak tahu, maka qala walahu, malaikat berkata bagimu apa yang kamu doakan. Dan itu untuk menghilangkan rasa hasad kita sama, rasa dengki kita, dan itu susah sama ilmu yang tidak bisa dipelajari dengan teori. Panjenengan ketika mendoakan orang lain itu berarti menunjukkan kebersihan hati panjenengan, dan itu memang susah dipelajari sama para sahabat saja mengaku. Itulah yang menurut saya miliki. Ketika mau tidur kita pelonggar, ikhlaskan kejengkelan, hasad, kedengkian kepada saudara kita. Itu yang susah, dan penyebab bersihnya hati seorang hamba itu penyebab dia masuk surga. Sampai kata Rasulullah, intalah rajulun ahli jannah, akan muncul laki-laki dari penduduk surga karena dia bersih hatinya. Jamaah yang kami muliakan Allah, kenapa jamaah? Karena rasa marah 50% ditopangi dari setan. Syahwat itu syahwat 50% dari setan, syahwat yang haram. Sehingga seseorang, baik laki-laki atau perempuan, ketika sudah berdua-dua dengan sesama jenis atau dengan lawan jenis, sekarang sama jenis pun sudah alhamdulillah, dan itu juga penyakit sama. Dengan lawan jenis, kalau sudah berdua-duaan 50% lagi setan masuk, dan akal tidak bisa dikontrol sama, tidak bisa dikontrol. Kesenangan panjenengan dengan hobi, wes senang naman 50% setan. Coba lihat orang yang hobi, orang yang misal hobi ke kolam boro, dolanan doro, udah senang sekali. Azan asar, azan duhur, azan maghrib pun masih di kono. Sampai kadang jam 9 kenapa masih di kono? Mulai dorong balik ya, mengiung-iung dorong ya balik. Kecuali dorong yang punya mata jin bisa menghilang di kegelapan malam. Itu sama yang kamu mau dengan Allah SWT. Maka manfaatkanlah waktu yang kita miliki. Dengan kita mengenal mereka, kita akan semakin kuat ma'rifatullah-nya. Sebagai ilustrasi, panjenengan ingin mengenal saya, terus ngerti arani, ngerti alamati misalnya, tapi panjenengan nggak punya kontak saya,
undi, ya kan? Tanya ketika alamatnya, bisa jadi tanya passwordnya undi, habis itu tanya nomor telepon. Karena kalau nggak tahu nomor telepon, suatu saat ketika dibutuhkan bablas hilang. Lah, ketika kita mengenal Allah demikian, semakin banyak berzikir, hati semakin tenang dan Allah pun tidak akan melupakan kita. Janganlah kau menjadi orang-orang yang lupa pada Allah. Allah jadikan diri kita lupa kepadanya, dan itu adalah orang-orang yang khasirun merugi. Disebutkan dalam surat Toba, wa man a'rada an dzikri, siapa orangnya yang berpaling dari peringatanku, orang belum baca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Protes, qala rabbi lima hasartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Dahulu aku dapat melihat, kadzalika atatka ayati, dahulu kau meninggalkan Al-Quran atau enggak mau melihatku. Fakadzalika al-yawma tunsa, pada hari ini aku akan melupakanmu. Sama yang kamu melihat Allah, maka puncak kenikmatan tertinggi adalah dengan kita mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah akan mengalahkan hobi-hobi kita di dunia ini. Yang hobi itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, itu kalah dengan kita mengenal Allah. Karena di dunia ini ada surga. Siapa orang yang tidak merasakan surga dunia, maka dia tidak akan merasakan surga akhirat. Sama yang kalau muliakan Allah. Kemudian dengan kita mengenal malaikat membuahkan sifat waspada agar diri kita tidak melakukan dosa. Karena meyakini ada dua malaikat yang selalu mencatat amal seorang hamba. Karena itulah turunlah surat Al-Mursalat sebagai penjelas makhluk Allah yang bernama malaikat. Perhatian kamu muliakan Allah, di ayat yang ke-48 dari surat Al-Mursalat ini berkaitan dengan dakwah Nabi ke Taif, dakwah Nabi ke Bani Thaqifah. Namun ketika penduduk Taif mendengar seruan Nabi, didakwahi oleh Nabi, mereka tidak mau mendengarkan seruan Nabi. Dari situlah mereka tidak ada, atau dari situlah ditawarkan agar kepada mereka malaikat penjaga gunung turun kepada Nabi. Tapi Nabi malah memilih berbaik sangka, ya Allah, aku berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada-Mu semata. Kenyataannya sekarang demikian. Kemudian yang terakhir terkait surat ini, Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, rambutmu telah memutih, engkau telah berubah. Maka Rasulullah bersabda, sayyibani hadhihi surah, yang menjadikan rambutku berubah di surat ini dan surat-surat Hud dan surat Al-Waqiah, surat An-Naba, surat Al-Mursalat dan surat Asy-Syams. Sama yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara makhluk yang akan mengantarkan kita kepada makrifat Allah, dua saja adalah kita selalu mensucikan diri, banyak-banyak beristighfar, bertobat, dan kita zuhud dengan dunia ini. Orang yang makrifat Allah yang tinggi, dunia ada dengan dunia pergi, hatinya tetap tidak tergeser. Artinya dunia banyak yang dia biasa-biasa saja, dunia hilang, dia tidak dijadikan sedih dengan dunia yang hilang tersebut. Dan itu memang sudah tingkat waliullah. Kita mungkin tidak percaya ya, zaman-zaman sekarang mungkin kita susah percaya sama para wali Songo, kemudian wali Sunan Bonang. Ketika mereka berdakwah, banyak tantangannya, ada seorang perampok yang akan mencuri harta mereka berikan saja. Akan tapi ketika mereka dirampok, satu tongkat yang mereka ambil dari para wali, mereka tidak bisa mengambilnya. Dan ketika dibuktikan kewaliannya, kamu ingin apa? Saya ingin harta yang banyak, emas,
dilihat, coba pendek, di situ pasti kamu akan mendapatkan emas. Ketika dipendek, rupanya kemenangan berubah menjadi emas. Dan ketika kaget, saking kagetnya, tiba jatuh pingsan. Nah, terkadang dengan banyaknya dunia itu tidak menambah kita baik sama, tidak menambah keimanan kita semakin yakin. Sama yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah dan manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Keutamaannya lebih besar daripada 10 hari di bulan Ramadan. Insya Allah di Ahad yang akan datang, insya Allah masih ada pengajian sama, karena kita lebarannya di tanggal 17, sudah jangan lupa. Berarti hari Allah Rabu, hari Rabu. Ada juga sebuah pertanyaan, bagaimana kalau orang yang belum akikoh tapi kok berkorban? Itu berbeda hukum akikoh dengan hukum berkorban. Kalau berkorban itu dagingnya wajib dibagikan. Kalau akikah itu tidak wajib, jamaah sunnah, boleh dimakan antar kalangan keluarga. Dan kalau sudah tua itu tidak perlu lagi akikah. Menjelaskan misalnya sudah bukan anak-anak bayi lagi, itu tidak perlu akikah, tidak perlu diakikahi. Yang wajib hanya cukup kurban. Kemudian bagaimana yang menyembelih hewan kurban itu tidak sholat misalnya, penyembelihannya yang wajib itu tidak sah sama. Dan orang yang undang ikut dosa, sak desa undang sing tukang jagal orang sholat, sembelihannya tidak sah. Dari dinas Departemen Pertanian itu ada seleksi proses penyembelihan sesuai dengan syariat. Itu diseleksi, ada seseorang tukang jagal, tukang menyembelih, pintar menyembelih, alat-alat pesonya lengkap, tapi ketika disuruh praktek sholat dia tidak bisa sholat, malah mulai kabur. Kenapa? Karena tidak sah penyembelihan orang yang tidak sholat. Tukang jagal yang sholat itu tidak sah sembelihannya. Makanya hati-hati. Saya orang-orang yang menyembelih betul